Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'ah bi'ulumihi fid darani amin ya rabbal alamin. Wa akmaluha raka'atani yuhrimu bihima biniyati ma dzukira fi kulli rak'atin qiyamani wal ula yutilul qira'ata fihima fayaqra'u fil qiyamil awwali ba'dal fatihati wa sawabi qiyamin ibtitahin wa ta'awudhin al-baqarata bikamaliha in ahsanaha wa illa faqad raha. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita malam ini, menyambung ya bahasan kita pada waktu yang terakhir yang lalu, yaitu terkait dengan kaifiat pelaksanaan sholat gerhana, baik gerhana matahari yang disebut sebagai kusuf, gerhana bulan itu disebut khusuf. Nah, itu yang pertama. Nah, kita sudah jelaskan, kita sudah memahami mudah-mudahan bahwa sholat sunat gerhana matahari maupun sholat sunat gerhana bulan yang disebut, yang diistilahkan oleh syariat sebagai khusufus syamsi wa khusuful qamar, itu hukumnya sunat muakkad. Dan sholat sunat ini ya termasuk sholat sunat yang sebabnya ya tidak jelas ya. Ini mana? Nah, ini ya, baik ya. Jadi sholat sunat kusuf maupun sholat kusufus syamsi maupun sholat sunat khusuful kamari yang hukumnya sunat muakkad itu ya, itu digolongkan sebagai sholat sunat yang sebabnya duluan. Jadi duluan sebab daripada sholat sunatnya. Karena itu sholat sunat semacam ini ya, tidak masalah dikerjakan kapan saja asalkan sebabnya sudah terjadi ya. Sementara ada sholat sunat yang sebabnya di belakang sholat sunatnya duluan. Nah, ini sholat sunat ini tidak boleh dikerjakan di dalam waktu yang 5 yang sudah kita bahas pada berbagai kesempatan yang lalu. Ketidakbolehan dikerjakan sholat ini pada 5 waktu setelah sholat subuh, setelah sholat asar ya, kemudian setelah terbit matahari sampai dengan segala yang kita istilahkan, yang kita sudah kemarin kita katakan bahwa itu ada sekitar 16 menit dari sebab terbit matahari. Nah, itu setelah pas pada saat matahari ada di tengah-tengah menjelang waktu zuhur, waktunya sangat singkat. Kemudian lagi yang terakhir adalah pas matahari beberapa saat sebelum tenggelam matahari. Itu tidak boleh kita lakukan sholat sunat yang sebabnya di belakang. Nah,
hukumnya apa? Nah, itu pertanyaannya. Apa hukumnya? Artinya apakah tidak boleh sekadar tidak boleh doang? Ya, tidak bolehnya hukumnya apa? Apakah haram atau bukan, kan gitu masalahnya. Nah, ulama mengatakan itu hukumnya adalah, ya, kalau dalam istilahnya ada yang menyebutnya waktu-waktu yang 5 itu adalah waktu-waktu yang diharamkan untuk dilakukan sholat. Tetapi ada di kitab yang lain disebutkan bahwa kelima waktu waktu itu disebut sebagai waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat. Jadi ada dua versi, ya, ada dua versi ulama, ya, dalam menjelaskan tentang waktu-waktu yang 5 tadi. Jadi apa hukumnya sholat dalam waktu yang 5 itu? Tapi sholat yang sebabnya di belakang, sholatnya di depan. Nah, itu dalam waktu yang 5 tadi di satu ibarat mengatakan itu hukumnya waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Sebagian ulama di kitab yang lain mengatakan itu hukumnya adalah waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat. Apa maksudnya, kan gitu, kok bisa haram, di satu sisi bisa makruh. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ternyata ini tidak ada perbedaan sebenarnya. Jadi haram di sini adalah haram yang ada makruhnya atau makruh yang ada haramnya. Itu maksudnya. Ya, yang disebut sebagai makruh tahrim namanya. Makruh tahrim itu baik yang makruh, hukum yang baik yang mengatakan, ulama yang mengatakan, yang meredaksikannya sebagai waktu yang makruh untuk dilakukan sholat, itu maksudnya adalah makruh tahrim. Sama dengan ulama yang mengatakan, yang menerasikan waktu-waktu yang haram melakukan sholat, maksud juga adalah waktu makruh tahrim namanya. Kita tahu bahwa di dalam tata hukum syariat, ya, yang disebut sebagai hukum syar'i taklifi, itu kan yang umum kita tahu bahwa ada yang pertama adalah yang haram, bawahnya lagi makruh, berikutnya mubah, sunat, terakhir wajib. Atau kita balik, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Itu ada 5. Nah, itu secara global. Akan tetapi secara rinci, ya, yang pertama wajib, nah, yang berikutnya di bawah wajib itu adalah makruh. Nah, makruh ini ada 2, ada makruh tahrim dan makruh tanzih namanya. Jadi artinya di wajib yang paling tinggi, yang di bawahnya namanya makruh tahrim, pas tingkat di bawahnya makruh tahrim namanya. Kemudian di bawah makruh tahrim ini namanya makruh tanzih. Kemudian baru itu mubah. Baru itu sunat. Nah, sunat ini kan ada beberapa tingkatannya kan. Sunat, setelah itu di atasnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Kemudian baru fardu. Fardu ini juga ada beberapa tingkatannya. Ada 2 tingkatannya. Fardu ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Itu pengembangannya daripada hukum syar'i yang 5 itu. Jadi dengan demikian, haram, di bawahnya makruh tahrim, di bawahnya lagi adalah makruh tanzih, kemudian baru mubah, kemudian baru sunat muakkad, kemudian wajib atau fardu. Nah, itu tingkatannya. Pertanyaannya sekarang adalah apa beda, kan gitu, antara haram, makruh tahrim dan makruh tanzih. Ini wajib kita pahami, harus kita pahami. Ya, apa beda antara haram, ya, kemudian di bawahnya makruh tahrim, ada lagi makruh tanzih. Tanzih namanya, makruh tanzih. Tanzih. Apa bedanya? Hukum haram, hukum makruh tahrim di bawahnya. Kemudian di bawah makruh tahrim adalah makruh tanzih. Nah, ini kan yang beda, ini yang beda-beda tipis itu adalah
Yang ada bedanya jelas-jelas, haram sama makruh jelas bedanya kan. Kalau haram itu definisinya apa? Kalau dikerjakan dapat dosa, kalau tidak dikerjakan tidak dapat dosa jelas. Nah, kalau makruh tahrim apa itu? Nah, sementara yang haram itu ya, yang haram itu di sini dikatakan bahwa ya apa beda haram dengan makruh tahrim, itu yang paling penting. Kalau haram itu di sini dikatakan ma sabata tahrimuhu bidalilin qat'iyyin la yahtamilu ta'wil. Katahrimi syurbil khamri. Haram itu adalah ditetapkan berdasarkan dalil yang qat'i. Apa dalil qat'i? Dalil yang jelas-jelas secara eksplisit itu menyatakan haram, baik dari Al-Quran maupun hadis. Itu dia. Jadi jelas dalilnya secara qat'i, namanya dalil qat'i. Apa dalil qat'i? Itu dalil yang tidak memerlukan tafsir maupun ta'wil. Jelas di dalam Al-Quran, misalnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian untuk memakan daging bangkai, ya, daging babi, kan jelas itu hurrimat, diharamkan. Tidak bisa ditawar, sudah jelas itu, tidak bisa ditakwil, tafsir, tidak bisa. Itu namanya dalil qat'i. Nah, ini termasuk misalnya memakan daging bangkai tadi itu kan. Dalam apa dengan bangkai dalam kitab fikih itu dijelaskan. Ya. Kemudian keharaman di dalam meminum khamar, itu jelas itu dalilnya. Ya. Dan sebagainya. Itu namanya dalil qat'i yang tidak bisa lagi tidak ditawil. Wajib kita terima sebagai sesuatu yang putus. Qat'i itu yang putus. Kalau hatut tahrim, makruh tahrim di bawah yang haram itu adalah masabata tahrimuhu bidalilin yahtamilu ta'wilahu. Nah, untuk yang namanya makruh tahrim itu adalah ada dalilnya. Cuma dalil ini masih remang-remang bisa ditakwil, enggak dulu. Bisa ditafsir. Masing-masing ada peluang untuk menafsirkannya gitu. Nah, ya, jadi ada bukan lemah, cuma itu kan Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah. Di dalam ini para ulama mencontohkan yaitu haramnya sholat, itu contoh makruh tahrim, haramnya sholat dalam 5 waktu yang sudah kita jelaskan tadi. Itu adalah contoh contoh tahrim makruh tahrim. Sehingga kalau kita kerjakan sesuatu yang dilarang, sholat khususnya pada 5 waktu tersebut, kita ya mendapatkan selain makruh plus ada dosanya gitu. Ada dosanya. Kita sholat pada waktu-waktu itu hukumnya apa? Makruh plus dosa. Sholat dapat dosa kita, ya, bukan hanya sekedar makruh saja. Itu dia. Itu yang dimaksud dengan makruh tahrim. Ini ulama mencontohkan yaitu haramnya sholat pada 5 waktu yang sudah kita pahami bersama. Itu disebut sebagai sholat itu hukumnya makruh tahrim. Itu dia. Contohnya adalah sholat tadi itu. Ya, sholat yang dilakukan pada yang pada waktu-waktu yang 5 itu. Nah, itu contoh ulama memberikan contoh seperti itu. Kemudian okay. Ini ada yang ambil ya pada coba darah ini mana jadi kedok-kedokan ada yang pernah saya dengar dari beberapa ulama bahwa setelah selesai azan subuh itu kita tidak boleh katanya melaksanakan sholat sunat selain sholat sunat subuh, sunat fajar. Kalau kita melaksanakan seperti tadi makruh dan ada haramnya katanya. Tapi saya lihat banyak orang-orang
berapa kali sholat Pak Ustadz. Jadi apa ini saya coba tolong penjelasannya. Ini akan mengarah ke sana. Ini dulu. Jadi makruh tahrim itu contohnya sholat yang dilakukan pada 5 waktu. Jadi termasuk setelah sholat subuh. Tidak boleh. Makruh tahrim hukumnya kalau kita melakukan sholat yang sebabnya di belakang. Seperti contohkan adalah sholat sunat musafir. Seperti itu kan. Itu sebabnya di belakang. Sholatnya duluan. Itu kalau kita lakukan setelah sholat subuh, makruh tahrim hukumnya. Misalnya. Sampai dengan nanti pas terbit matahari yang dilanjutkan dengan sampai matahari ukurannya setombak atau segala yang kira-kira sekitar 16 menit dari sejak terbitnya matahari. Tapi di sana maka hukumnya adalah makruh tahrim melakukan sholat sunat yang sebabnya di belakang. Jelas biniki dulu. Nah, jadi kalau makruh tahrim itu sekali lagi makruh plus haram. Nah, itu di bawah haram terus makruh tahrim. Nah, yang berikutnya adalah tadi namanya apa? Makruh tanzih. Nah, makruh tanzih ini adalah berada pada posisi kalau sholat itu dikategorikan sebagai sholat yang makruh tanzih dilakukan, itu kalau dilakukan kita hukumnya apa? Makruh. Iya, kan justru kalau makruh itu kan kalau kita kerjakan tidak dapat pahala. Justru kalau kita tidak kerjakan dapat pahala. Kalau kita kerjakan tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Bahkan kalau kita tidak kerjakan itu mendapatkan pahala. Kalau kita kerjakan, tidak kerjakan, itu adalah makruh tanzih. Sekali lagi, makruh tanzih itu adalah kalau satu yang makruh tanzih itu hukumnya adalah kalau kita kerjakan tidak dapat dosa, tidak. Pahala juga tidak dapat. Kalau kita tidak kerjakan, kita dapat pahala. Justru yang tidak mengerjakan yang dapat pahala. Tuh. Yang mengerjakan tidak dapat apa-apa, dosa tidak dapat, pahala tidak dapat. Yang tidak mengerjakan yang dapat pahala, itu makruh tanzih itu. Apa contohnya? Ini dia. Ya, ulama mencontohkan yang adalah kas-sholati fil awqatil khamsah. La taqtadil isma katanafuli baina adzani sholati subhi wal iqamati ghairin nafilatil qabliyati. Wa tanafuli inda iqamatis shalah. Contoh sholat yang hukumnya makruh tanzih kita lakukan adalah sholat. Tadi kan kalau makruh tanzih itu adalah makruh, artinya kita kerjakan tidak dapat pahala, tidak dapat dosa kan. Kalau kita tidak kerjakan dapat pahala itu loh. Nah itu dia. Jadi kalau kita kerjakan tidak dapat dosa, sekali lagi kalau kita tidak kerjakan dapat pahala. Apa yang dikatakan oleh para ulama? Ini disini katakan dan memang tidak dapat dosa kita la taqluli ismah, tidak dapat dosa kalau kita kerjakan. Nah, bukan hanya lelah saja kita rugi, ya. Apa contohnya? Ulama sini mencontohkan adalah katanafuli baina adzani sholatus subhi wal iqamati, itu dia. Yaitu salat sunat yang kita lakukan antara azan subuh dan qomat untuk salat subuh. Selain sholat sunat subuh itu. Jadi selain sholat sunat subuh, termasuk sholat semua sholat sunat apapun yang kita kerjakan pada saat itu, pada antara azan subuh dan qomat, selain sholat sunat subuh yang kita sering sebut sebagai sholat sunat apa? Sholat sunat itu adalah sholat sunat subuh maupun sholat sunat fajar, sholat sunat fajar kan sama semua itu. Sholat sunat qabliyah subuh, sholat sunat subuh, maupun istilah yang lain sholat sunat fajar. Selain itu, ya hukumnya makruh tanzih untuk kita lakukan, itu dia.
Sholat sunat apa? Apa saja. Pokoknya selain itu. Itu apalagi itu. Ya, ya. Jadi pokoknya selain sholat sunat, ya, itu selain sholat sunat subuh, kita makruh hukumnya untuk melakukan sholat sunat apapun juga. Artinya apa? Artinya itu ya kita semula misalnya berniat untuk mengerjakannya, tetapi ternyata kita tidak kerjakan, itu yang mendapatkan pahala. Yang tidak mengerjakan itu yang dapat pahala. Justru yang mengerjakan sholat sunat pada saat selain sholat sunat subuh tidak dapatkan pahala apa-apa, dosa tidak dapat dia. Tapi kalau seandainya tidak dia kerjakan, dapat pahala. Nah itu namanya kan, masa kita kan rugi jadinya. Seharusnya kita dapat pahala karena tidak kita mengerjakan, kita kerjakan tidak dapat jadinya. Itu namanya makruh tanzih. Makruh tanzih. Ya, makruh tanzih namanya. Jadi dicontohkan di sini adalah sholat sunat, segala sholat sunat yang kita lakukan antara azan dan iqamat khusus untuk sholat subuh, selain sholat sunat subuh atau sholat sunat fajar. Ya, lain itu ada orang yang mengerjakan begitu, ya mungkin karena tidak tahu atau termasuk iya itu dia. Ada paling tidak ada, mudah-mudahan banyak ada. Sholat sunat subuh. Nah itu dia yang begitu tuh. Sholat sunat apapun selain sunat subuh antara azan dan iqamat sholat subuh itu adalah hukumnya makruh, tapi makruh tanzih. Tidak sih berdosa, cuma tidak dapat pahala. Iya. Justru ya kalau tidak kita kerjakan itu yang kita dapat pahala, yang kita kerjakan itu, yang tidak mengerjakannya dapat pahala. Ya bahkan sampai terlambat ya untuk apalagi ya, berjamaah itu. Apalagi ya. Terlepas dari itu yang jelas hukumnya adalah makruh tanzih. Nah, Pak ini kita kerjakan sesuatu yang makruh gitu. Itu kan kita sederhana sekali. Itu yang pertama, Jadi tidak perlu kita kerjakan gitu. Tidak usah kita kerjakan sesuatu yang rugi kita kalau kita kerjakan. Kalau kita kerjakan tidak dapat pahala, dapat dosa. Kalau tidak kerjakan justru dapat. Ini dia. Kalau kita tidak kerjakan justru kita dapat. Yang mengerjakan ini tidak dapat. Oke. Misalnya waktu sudah masuk, tapi komandan azannya telat. Telat komandan azannya. Terus? Kemudian kita datang ke sini. Ini apa? Hanya bainal azani wal iqamah, antara azan dan qomat. berarti walaupun sudah masuk waktu. Enggak apa-apa. Iya, azan belum ya. Azannya masih bisa. Ya, masih bisa. Tapi kan azannya itu seharusnya di pas waktu itu. Ya, tapi pas kita waktu kan itu. Sering. Iya. Ke depan janganlah sampai begitu. Pas waktu masuk kita azan. Pertama subuh nih kan. Pertama subuh nggih. Jadi pas waktu masuk kita azan gitu. Tapi kalau subuh untuk di sini insyaallah. Nggih. Apalagi ya, jadi itu hukumnya seperti tadi. Itu contoh yang pertama. Ulama mencontohkan sholat sunat semacam itu hukumnya makruh tapi makruh tanzih. Yang kedua apa? Ini dia. Juga ini yang kadang-kadang yang lihat ada yang melakukan itu. Wat tanaffuli inda iqamatis shalah. Dan sholat pada saat-saat mau sholat sunat mau qomat menjelang mau qomat ya sholat sunnah ini sholat sunat makruh hukumnya, itu makruh tanzih ya. Jangan memaksakan diri untuk sholat sunnah pada saat-saat seperti itu. Misalnya kan itu yang kita pakai, apalagi kalau kita sepakati yang itu dan kita sebagai yang itu, maka menjelang lagi 10 angka 10-an begitu tidak cukup mungkin. 2 menit masih dapat, satu menit masih dapat 1 menit sekian, jangan cepat-cepat masih bisa. Iya. Tapi kalau sudah kurang 1 menit, misalnya 20 menit, jangan dipaksakan sholat sunat itu gitu. Kenapa? Karena itu hukumnya kalau sampai ketemu dengan qomat, titik qomat langsung surya, misalnya kita masih sholat, makruh hukumnya itu, dan makruh tanzih. Tidak ada apa-apa kita. Lebih baik dibatalkan jangan.
dibatalkan jamaah juga konsekuensi daripada sudah melakukan berdosa. Kita batalkan, memang tidak boleh kita batalkan sholat sembarangan itu. Makanya kita wanti-wanti jangan sampai kerjakan yang begitu. Lebih baik kalau sudah begitu nanti setelah sholat fardu kita kerjakan. Itu yang aman, itu yang paling aman. Kalau sudah kepepet seperti itu, jangan kita kerjakan pada saat-saat itu. Lagi-lagi 5 tek, tidak mungkin kita bisa selesai sholat 2 rakaat pada cuma waktu beberapa detik gitu kan, tidak mungkin. Itu termasuk apa itu Pak Ustaz? Makruh tanzih. Yang apa namanya? Iya, yang menjelang qomat itu makruh tanzih hukumnya. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang nyerepek. Tidak usah dipaksakan. Itu karena hukumnya makruh, sekali lagi hukumnya makruh tanzih. Karena pernah kita lakukan, terutama saya, nggak mau sebut orang lain. Kita sepakat bahwa bunyi bel itu baru mulai qomat. Tiba-tiba kita, terutama saya ini, baru dapat 1 rakaat. Dia tidak lihat jam itu, tahu-tahu dia berdiri langsung qomat. Bagaimana ini Ustaz? Sementara kita sepakat bahwa kita pakai ajuannya. Apakah kita juga termasuk tidak dapat pahala apa bagaimana? Ya, itu kan termasuk. Nah, jadi dia mungkin, makanya ini yang harus diatur, yang tukang qomat ini. Jangan sampai qomatnya sebelum kesepakatan itu gitu. Itu seharusnya diatur seperti itu. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi yang sholat itu. Tetap dia akan makruh tanzih ketika dia qomat gitu masalahnya. Jadi komandan qomat ini. Iya, qomat itu yang ukurannya. Walaupun di luar kesepakatan dia pagian dia qomat. Lagi-lagi 1 menit, 2 menit dia qomat. Padahal ada orang sholat atau mau sholat gitu. Jangan sampai begitu. Ini yang perlu diatur gitu. Karena kalau dia qomat pas saat kita mau masih ada waktu lagi 2 menit, misalnya dia qomat, sudah kalau dia kerjakan itu tetap makruh tanzih. Itu dia. Itu jadi hukum tetap makruh tanzih. Walaupun tidak kesepakatan memang iya, tapi qomatnya ini yang menjadi masalah, yang menjadi ukuran. Nggih, itu yang jadi ukuran dia. Jadi seharusnya jangan qomat lah. Nabi masuk qomat. Ada yang batalkan sholat sunatnya karena ada qomat baru sekat. Oh, jangan batalkan sholat, tidak boleh batalkan sholat. Membatalkan sholat itu dosa, itu tidak boleh. Lanjut aja, ya. Kalaupun sudah kedung, ya lanjut saja sholatnya. Ya. Jadi ini kita banyak belajar di majelis ini sekarang Ustaz. Ada kadang-kadang masih ada waktu 5 menit, ada yang sholat sunat, apakah qabliyah atau apa, tahu-tahu tiba-tiba dia datang orang tanpa babibu langsung Allahu Akbar, kemudian dia rusak. Siapa yang salah sekarang? Siapa yang salah? Jelas yang salah adalah yang qomat itu kan dari kesepakatan kan. Ini kesepakatan. Harus sesuai dengan kesepakatan itu. Makanya yang bilang, kecuali kalau sudah selesai tidak ada yang sholat lagi kan. Kalau sudah selesai semua tidak ada yang tidak apa-apa, lagi-lagi semenit misalnya. Lagi semenit kurang lebih misalnya, tidak ada yang sudah selesai sholat semua, tidak apa-apa kan itu. Nggih, ini maksudnya. Tapi kalau umpamanya ini belum titit sudah kamat, ini yang perlu diatur. Jangan sampai seperti itu gitu, jangan sampai seperti itu. Kasihan yang sholat ini, yang kasihan. Nah, jadi itu hukum daripada melaksanakan. Tapi sholat sunat selain sholat sunat yang 2 rakaat sebelum sholat subuh itu yang disebut sebagai sholat sunat subuh. Supaya jelas ini yang kedua, apakah boleh kita sholat sunat pada saat dia taslim? Dikata misalnya subuh kita sholat tahajud misalnya. Jadi misalnya kita mau lanjutkan tambah 2 rakaat, tiba-tiba baru kita bilang Allahu Akbar takbir, tahu-tahu taslim
Bagaimana? Apakah sah kita apa tidak kita punya sholat? Sah, belum subuh itu. Belum masuk fajar. Iya, belum subuh itu sah. Sholat. Oke. Saya banyak tanya ini karena saya tidak punya ilmu. Oh, sama saja ya secara keilmuan. Nah, jadi maaf yang sanggup kami. oke. Kalau ukuran waktu kita di sini, jam kita dan sebagainya ini 7 menit mulai tarhim. Tarhim 7 menit betul. Kami masih bisa. Masih bisa. Itu 2 rakaat masih bisa. Tapi Sangat subuh itu bisa. kenapa pendek sekali waktunya? Setelah selesai sholat Oh, subuh, itu yang tinggal 3 menit. itu mungkin anunya ya Gini. setelannya mungkin jam itu. Kita sepakati saja sekarang. Disepakati. Subuh itu kita kan memakai waktu edaran wilayah kantor wilayah. Jadi untuk subuh itu 2 menit dia lebih cepat itu. Suryat yang sudah kasih tahu kalau itu sudah bunyi titik komat, tunggu 2 menit lagi. Ini komat. Oh, perasaan di sana itu anunya ya. Itu lebih cepat. Mungkin begini. Mungkin Yang bawah, begini. Yang bawah. Yang bawah dipakai. Oh, itu lebih lebih cepat. Sebaiknya kita setiap waktu itu menggunakan yang di bawah itu. Oh, gitu. Kan itu resmi dari Iya. kantor wilayah. Itu lebih cepat 2 menit gitu artinya yang Yang atas lebih cepat. Hah? Bukan, yang atas lebih lambat gitu 2 menit. Lebih lambat jadinya. Bukan. Hah? Ini dia, misalnya di sana kan subuh kan jam 5 lewat 11. 11. Di bawahnya itu jam 5 lewat 13 menit. Ah, berarti kan makanya lebih Agak lama ke sana. lebih lama yang ini. Yang bawah. Hah? Lebih lama. Jam ini yang yang kelambatan tapi justru. ini Hah? kita pakai jadi patokan jam Nah, itu. kalau subuh enggak. Nah, justru itu Surya Pak. yang cepat. Makanya itu orang jadi ragu-ragu sholat. Baru sholat, Karena ini baik. Begini aja. Begini. Kita solusinya begini. Kembali ke penetapan mulai awal waktu kan gitu. Baik sana. Dan berdasarkan kesepakatan. Nah begini, kalau pendapat tiang kaitannya dengan ini lebih baik tetap kita ikuti jam itu. Jam itu. Kenapa demikian? Itu yang 2 menit itu kita anggap sebagai waktu koreksi. 2 menit itu sebagai waktu yang koreksi. Artinya itu kita sudah pasti yakin bahwa ketika jam itu menunjukkan sesuai dengan jadwal pasti sudah masuk waktu. Tetapi ketika kita mundur maju 2 menit misalnya itu, nah itu ada kemungkinan bahwa itu masih kemungkinannya masih waktu belum masuk gitu loh. Jadi koreksinya 2 menit. Makanya lebih baik kita pakai waktu yang jam itu menurut dia. Yang digital yang jam ini. Oke. Kita kembali ke laptop. Dulu kan persetujuan kita bersama waktunya 12 menit. Jadi dan dia bunyi di situ langsung dia azan. Nggak ada nambahan, nggak ada ngurangin. Jadi di situ dia azan. 12 menit setelah itu artinya Cungtit lagi untuk kamar. 5 menit alokasi waktunya itu 5 menit untuk azan, 5 menit untuk sambil dalam perjalanan dan 2 menit untuk itu jadi 12 menit. Mari kita sepakati saja itu. Di samping itu sepakat yang kedua, walaupun belum bunyi belnya, tapi sudah tidak ada lagi yang sholat sunat, kita kamar. Selesaikan urusannya. Yang berikutnya adalah tadi itu kita tetap pakai jadwal, pakai jam itu. Tidak usah pakai yang digital kita pakai. Ini awalnya kita cerita. Ustadz Jamal pernah protes sama tiang. Kenapa waktu subuhnya cepat sekali di kita katanya. Subuh cepat di Sementara kita. yang lain kan belum. Coba dilihat koreksi jamnya, cocokkan jam digital sama jam edaran dari Kanwil itu. Kenapa kok cepat? Terus lebih lambat kita. Yang pakai jam itu kan, lambat 2 menit kan? Iya. Itu duluan 2 menit. Kita sudah azan, yang lain belum. Itu kan urusannya dia. Yang kita ini kan, ini. Ini masukan dari lingkungan kita juga. Itu kan orang kadang-kadang enggak azan tepat waktu gitu loh. Itu dia. Tapi kan kita tepat waktu maunya azan. Tepat waktu
tetapi karena kita punya dua ini, ada yang jam itu sama jadwal ini. Nah itu yang saya katakan tadi, jadwal ini lebih cepat 2 menit seharusnya kan, lebih cepat 2 menit. Ini berarti ini lebih lambat 2 menit. Itu yang maksudkan sebagai waktu koreksi yang 2 menit itu, supaya kita benar-benar yakin sudah masuk waktu. Nggak apa-apa, itu cuma 2 menit saja. Ya, perbedaan di waktu itu anggap waktu itu koreksi. Gitu. Yang 2 menit tadi itu artinya tetap kita pakai 3 menit. Iya, enggak apa-apa. Itu anggap waktu koreksi gitu. Ya, jadi yang 2 menit tadi itu. Ya, jadi tetap kita pakai jam ini karena memang itu yang kita kecuali kalau jamnya kita bisa rubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ketepatan ini. Enggak tahu yang begitu. Nah, kalau bisa pas, enggak apa-apa. Karena itu bisa pakai seperti itu gitu. Masalahnya sekarang Pak Ustaz, cuma subuh aja. Kalau yang lain-lain normal. Subuh aja tempatnya cepat. Oh iya, begitu selesai azan kita sudah di sini masih lagi 3 menit. Lagi sebentar gitu. Nah, mungkin itu. Artinya mungkin jamnya ini yang mungkin yang jadi mungkin dipas deh. Nggih ikuti jam ini. Tapi itu masih tadi itu mungkin yang perlu dibetulin sedikit adalah terkait dengan untuk jam yang subuh itu. Karena berarti bukan 12 menit itu maksudnya, itu bukan 12 menit. Iya mungkin 10, iya. Bagaimana cara menggalikan ke 12 menit? Karena dia mundur di azan, Pak. Iya, mundur azan. Sisanya 3 menit. Nah, itu dia. Nah, enggak bisa jamnya di sedikit dirubah. Bisa sih. Jadi setel nggih. Itu maksudnya. Nah itu apalagi itu alhamdulillah insyaallah supaya tidak masalah lah kita ya. Soalnya di tubuh itu kesepakatan kita nggih. Masih ada waktu. Tapi sebetulnya kalau kita pegang ilmunya yang sudah itu ya oke lah ya nanti setelah sholat jangan ikuti orang. Jangan ikuti orang. Ikuti orang yang kemarin itu ya orang sudah di Islamic Center sudah azan katanya jangan pikirkan yang itu, ini yang kita ikuti ya, jangan yang itu ya orang-orang yang mana itu tidak usah, ini kan kita punya sendiri ya. Jadi sekali lagi perbedaan 2 menit itu adalah waktu koreksi, apalagi kita agak lambat kan, agak telat 2 menit itu justru menambah keyakinan kita bahwa sholat kita sudah benar-benar di dalam waktu begitu. Dan karena azan itu kan wajib dilakukan pada saat sudah masuk waktu. Kalau azan di luar waktu haram hukumnya justru. Ya. Langsung praktek. Iya. Itu jadi azan itu wajib dilakukan setelah masuk waktu. Jangan sama sekali kita azan belum waktu. Hukumnya apa? Haram azan sebelum waktu itu tidak boleh. Ya. Apalagi puasa. Yang biasa saja sudah itu tidak boleh kita azan. Ya. Berdosa itu yang azan itu ya kalau dia tahu haram dikerjakan ya, kalau dia tahu sengaja tahu baru dapat, kalau enggak ya enggak sih ya enggak. Nah jadi makanya harus tahu gitu, ilmu harus tahu begitu. Nah jadi dan insya Allah nanti akan kita bahas tentang azan itu sendiri pada saat-saat yang itu ya supaya kita benar sesuai dengan syariat, bukan masalah saling itu, tapi supaya benar sesuai dengan syariat lah. Kita kepingin melakukan ibadah itu sesuai dengan syariat, itu yang paling pokok, itu yang dimaksudkan. Baik, mungkin sudah azan nih, sudah azan, baik. Nah ini belum kita bisa lanjutkan ke sholat gerhana itu, jadi sedikit tapi itu penting ya, yang tadi kita bicarakan karena akan melahirkan kesepakatan yang perlu kita aju yang menjadi acuan kita. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia ini? Sudah disetel kemarin. Ini memang khusus di bawah.